Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bintang Kusuma, NPM A1H0250031. Saya dari kelas 2A. Saya ingin merefleksikan presentasi materi bahasa Indonesia dari materi 1 sampai 10. Selama mempelajari mata kuliah bahasa Indonesia, saya memahami bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa dan sarana pemersatu masyarakat Indonesia. Pada materi pertama tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, saya belajar bahwa bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa hingga menjadi bahasa resmi negara, bahasa pendidikan, dan bahasa ilmu pengetahuan. Dari materi ini saya menyadari pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Pada materi kedua mengenai sikap berbahasa Indonesia, saya memahami bahwa sebagai generasi muda kita harus memiliki rasa bangga, setia, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat diwujudkan dengan menggunakan bahasa yang sopan, sesuai kaidah, dan tidak merusak makna bahasa itu sendiri. Materi ini membuat saya lebih sadar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Materi ketiga membahas tata dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Dari materi ini saya belajar bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Bahasa Indonesia menjadi media untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, gagasan, dan hasil penelitian secara sistematis. Saya juga memahami pentingnya etika akademik seperti kejujuran, tanggung jawab, serta penggunaan bahasa ilmiah yang benar dalam lingkungan kampus. Pada materi keempat tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, saya memperoleh pengetahuan mengenai cara mencari referensi internet maupun perpustakaan digital. Materi ini sangat membantu karena di era modern mahasiswa dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan sumber ilmu pengetahuan secara cepat dan tepat. Saya juga belajar membedakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan sumber yang kurang valid. Materi kelima mengenai presentasi ilmiah memberikan pengalaman tentang bagaimana menyampaikan ide atau hasil pembelajaran secara runtut, jelas, dan menarik. Saya memahami pentingnya penguasaan materi, penggunaan bahasa yang baik, kontak mata,
serta kemampuan berbicara di depan umum. Materi ini melatih rasa percaya diri saya dalam melakukan presentasi di kelas maupun kegiatan akademik yang lainnya. Pada materi ke-6 tentang mendesain proposal kegiatan, saya belajar menyusun proposal secara sistematis, mulai dari belakang, tujuan, susunan kegiatan, anggaran, hingga penutup. Saya menyadari bahwa proposal sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan dan sebagai bentuk perencanaan yang matang agar kegiatan dapat berjalan lancar dan baik, sehingga acara bisa aman-aman saja. Materi ke-7 membahas cara melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Dari materi ini, saya memahami bahwa setelah suatu kegiatan selesai, hasilnya perlu dilaporkan secara tertulis maupun lisan agar dapat dipertanggungjawabkan. Saya belajar membuat laporan yang runtut, jelas, dan objektif, serta menyampaikan hasil kegiatan secara efektif di depan audiens. Pada materi ke-8 tentang mendesain proposal penelitian, saya belajar bahwa penelitian harus direncanakan secara matang melalui proposal penelitian. Proposal penelitian berisi identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian teori. Materi ini memberikan pemahaman kepada saya mengenai langkah awal dalam melakukan penelitian ilmiah. Materi ke-9 mengenai melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian membuat saya memahami pentingnya menyusun laporan penelitian secara sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Selain itu, saya juga belajar bagaimana menyampaikan hasil penelitian secara jelas agar mudah dipahami oleh orang lain. Materi ini melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi ilmiah saya. Pada materi terakhir atau ke-10 tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian, saya memahami bahwa hasil penelitian perlu dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan. Saya belajar menulis artikel dengan struktur yang baik seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selain itu, saya juga belajar mempresentasikan artikel ilmiah secara profesional. Secara keseluruhan,
Seluruh materi yang telah dipelajari memberikan banyak manfaat bagi saya, terutama dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan akademik, kemampuan berpikir ilmiah, serta kemampuan komunikasi. Saya harap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat menjadi mahasiswa yang lebih kritis, terampil, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia. Itulah presentasi saya dari materi 1 sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.